Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Pancasila di tengah perkembangan iptek melalui platform Instagram. Sebelum kami mempresentasikan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Steve Geraldi Palalangan, dan di sini juga ada teman saya Andini Angelina Putri, dan Dimas Sadan, Nadia Rizka, Farah Ifatur, dan Rehan Hilman Zaki. Next. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Pengertian media sosial. Media sosial adalah suatu media untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Dan yang kedua, perkembangan media sosial di Indonesia. Menurut riset Nielsen, tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26%, menghabiskan waktu 1,5 jam sehari. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 22 juta pengguna aktif menurut dari siaran pers yang diterima CNN Indonesia. Dan yang ketiga, hubungan penggunaan Instagram dengan Pancasila. Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan generasi milenial. Namun, perkembangan tersebut justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, perlunya pemahaman lebih mengenai pentingnya Pancasila dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Maka, kehidupan bernegara tetap terjamin dan integrasi bangsa tetap kokoh. Tujuan pertama, mengenal prinsip Pancasila. Yang kedua, mengetahui perkembangan teknologi saat ini, khususnya melalui platform media sosial Instagram. Yang ketiga, pengaruh teknologi tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, metode perolehan data. Materi pada konten video ini menggunakan pendekatan metode studi dokumen, yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data diambil melalui sejumlah dokumen baik dari jurnal dan makalah yang sesuai dengan tema yang kami angkat. Selain itu, kami juga memperoleh informasi data berupa konten video yang kami ambil dari aktor warganet di Instagram. Pengolahan data dilakukan dengan observasi dan focus group discussion atau FGD, dan hasilnya kami paparkan menjadi beberapa subpokok materi. Selanjutnya, mengapa Pancasila? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterkaitan erat yang saling memberikan rambu-rambu dalam pengembangannya, khususnya dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pembinaan ideologi Pancasila sesuai perkembangan dan tantangan yang ada. Dalam hal ini, pengembangan iptek memerlukan faktor eksternal seperti budaya, ideologi, dan agama untuk saling bertukar pikiran. Hal ini dikarenakan pengembangan iptek yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan hal-hal negatif. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Sehingga apabila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Selanjutnya, substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila ini merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Sini, pertama, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, dan perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dengan sekitarnya atau tidak. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah akibat dari sumbangan iptek. Dengan iptek persatuan dan kesatuan, bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, yang artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Kementerian Iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungan. Selanjutnya, perkembangan teknologi di era 4.0. Perkembangan memiliki keterkaitan dengan perubahan, di mana perubahan merupakan proses beralihnya suatu keadaan dari sebelumnya hingga sekarang. Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata adalah globalisasi. Dunia berhubungan dengan akses yang sangat mudah dan hanya disekat oleh batas maya, membuat banyak perubahan dalam fase kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup, cara pandang, dan interaksi manusia di muka bumi. Beberapa tantangan di era 4.0 yaitu 1. Masalah keamanan teknologi informasi, 2. Keandalan dan stabilitas mesin produksi, 3. Kurangnya keterampilan yang memadai, dan 4. Hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatis. Dengan adanya revolusi di era 4.0 terutama pada bidang teknologi informasi, dengan mengambil contoh berkembangnya aplikasi penyedia informasi yang banyak digunakan oleh anak muda yaitu Instagram. Survei menunjukkan bahwa Instagram adalah salah satu media sosial terpopuler keempat dengan 79% pengguna online usia 18-34 tahun menggunakan Instagram dari Hotsuite 2020. Remaja yang menggunakan media sosial Instagram memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang dimiliki oleh Instagram untuk mengkonstruksi identitas dirinya dan sebagai wadah untuk unjuk diri melalui mengupload foto, video, dan banyak. Tentunya ada sisi positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama Instagram. Media sosial seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ujaran kebencian, hasutan, dan propaganda dengan sasaran generasi milenial. Hal itu membuat kekhawatiran akan mencuatnya beragam varian kampanye hitam dengan isu sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara di media sosial. Oleh karena itu, sebagai pengguna kita harus pintar memilah mana berita yang benar dan tidak. Jangan sampai termakan hoax yang dapat memecah belah persatuan karena banyak sekali yang menelan berita-berita mentah tanpa mengetahui sumber berita yang tersebar. Next. Memunculkan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di era 4.0. Pengembangan, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sekarang ini sudah menjadi suatu keharusan. Namun demikian, hal yang patut diwaspadai dalam pengembangan dan penggunaan teknologi adalah pengembangan dan penggunaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan berdampak pada hal-hal negatif. Dalam ranah media sosial, khususnya Instagram, peran aktor warganet seperti influencer dan konten kreator dapat mengupayakan untuk terus menyebarluaskan konten kreatif berupa video, meme, komentar, poster, hingga beragam pemberitaan perihal nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila di akun media sosialnya masing-masing. Tujuannya agar nilai-nilai Pancasila kembali mengakar dan bersemayam dalam nalar para warganet sebagai ideologi sekaligus pandangan hidup bersama. Melalui konteks konten Pancasila yang disajikan, dapat dijabarkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila seperti toleransi, saling menghargai dan menghormati, gotong royong, hingga semangat mengedepankan musyawarah antar warga masyarakat. Oleh karena itu, peran Pancasila dalam pengembangan iptek dibagi menjadi 2. Pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, dan kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika iptek. Selanjutnya, contoh yang kami ambil yaitu banyaknya masyarakat menerima berita hoax mengenai Omnibus Law dan hanya ikut-ikutan demo tanpa memahami Omnibus Law secara jelas. Ini merupakan video saat terjadinya demo Omnibus Law. Tadi 9 fraksi telah menyampaikan pandangannya pimpinan, dan kami melihat sebagian besar fraksi menyadari adanya penolakan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Ya, DPR akhirnya mengesahkan undang-undang Cipta Kerja pada Senin sore, namun sebelumnya undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Pimpinan, undang-undang ini merupakan sebuah perkara kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak terkecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, kalau Berikut 12 hoax dan fakta yang kami ambil dari akun Instagram MyTV. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, pada akhirnya sangatlah krusial menghadirkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Ini merupakan referensi yang kita cari dalam presentasi ini. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.